Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce my name is Nur Fadila. I come from class E. Materi kurikulum merdeka. Perubahan kurikulum. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid. Struktur kurikulum terbagi menjadi 3, yaitu program intrakurikuler, yaitu intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya seperti muatan lokal. Kegiatan pembelajaran di dalam kelas diharapkan dapat mengembangkan kompetensi murid sesuai dengan capaian pembelajaran dan pembelajaran pada fasenya. Yang kedua itu program ekstrakurikuler, yaitu kegiatan tetap diadakan pada pembelajaran dengan kurikulum merdeka, dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Dan yang ketiga itu proyek penguatan profil belajar Pancasila. Program ini merupakan pembelajaran berbasis proyek yang ditujukan sebagai penguatan profil belajar Pancasila, yaitu pertama, gaya hidup berkelanjutan, kedua, kearifan lokal, ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, keempat, bangunlah jiwa dan raga, kelima, suara demokrasi, keenam, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan yang terakhir, kewirausahaan. Yang keempat, asesmen. Asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar. Satuan pendidikan mempunyai kewenangan untuk merancang, menentukan taktik dan waktu pelaksanaan asesmen sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Asesmen berperan memberikan informasi sebagai umpan balik bagi guru, murid, dan orang tua agar memandu mereka dalam menentukan strategi belajarnya. Yang kelima, alokasi waktu. Satuan pendidikan juga memiliki keleluasan untuk menentukan lokasi waktu pembelajaran. Ada 3 alternatif model pembelajaran, yaitu model reguler adalah model pembelajaran yang paling umum digunakan. Yang kedua, model blok. Waktu pembelajaran dikelola dalam bentuk blok waktu. Misalnya satu semester mata pelajaran IPA dan semester selanjutnya digunakan untuk mata pelajaran PS. Yang ketiga adalah pada model kolaborasi, yaitu sedemikian rupa untuk merancang, melaksanakan, dan melakukan asesmen untuk suatu pembelajaran yang terpadu. Yang keenam, perangkat ajar. Selain keleluasan dan menentukan lokasi waktu, kita juga mempunyai keleluasan untuk memilih dan memberikan perangkat ajar kepada murid. Jadi perangkat ajar bukan saja melalui buku, teks, tetapi bisa menggunakan media lain seperti modul ajar, modul proyek, modul buku non-teks, video, dan media cetak digital. Pencapaian pembelajaran. Pembelajaran bersebuah perjalanan, bukan sebuah perlombaan balap. Hal yang terpenting dalam sebuah pembelajaran adalah tujuan. Pencapaian pembelajaran merupakan tujuan akhir di setiap fase pembelajaran siswa. Capaian pembelajaran adalah kompetensi minimum yang harus dicapai peserta didik dalam setiap mata pembelajaran. Jika dianalogi dalam sebuah perjalanan berkendara, pencapaian pembelajaran memberikan tujuan umum dan kesediaan waktu untuk pencapaian dalam kurung fase. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap pengemudi memiliki kebebasan untuk memilih jalur, cara, dan alat untuk menempuh perjalanan tersebut yang disesuaikan dengan titik keberangkatan, kondisi, kemampuan, dan kecepatan masing-masing. CP dirumuskan dalam bentuk fase, bukan per tahun. CP selalu berpusat pada siswa, bukan pada ketuntasan materi. Jenjang PAUD, jenjang SD, jenjang SMP, dan jenjang SMA atau SMP.
Apa yang disebut dengan modul ajar? Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merancang dan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP, namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran seperti asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan dan pembelajaran. Komponen modul ajar lengkap yaitu komponen modul ajar, fase capaian modul ajar, jumlah jam pembelajaran, modul belajar, tujuan pembelajaran, dimensi Pancasila, penguatan keterampilan prasyarat. Yang kedua, komponen detail modul ajar pertemuan, bahan ajar, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, indikator penghasilan, asesmen, saran dan prasarana, rencana kegiatan. Yang ketiga, lampiran, lembar aktivitas, rubrik penilaian, bahan ajar dan ajar lainnya yang relevan. Komponen modul ajar, alur tujuan pembelajaran menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Secara umum, modul ajar memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, kedua langkah-langkah pembelajaran dan kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir adalah asesmen pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelajar, peserta didik, dan hasil penggunaan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan, misalnya pada awal tahun pembelajaran, pada awal semester sebelum memulai satu lingkup materi, atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Asesmen pada awal pembelajaran harap tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun demikian, jika pendidik atau satuan pendidikan memiliki kemampuan, dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencangkup. Contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Diskusi kelas, bentuk asesmen formatif dan sumatif, itu diskusi kelas, drama, presentasi, produk, dan tes lisan. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.